Setelah 2 hari menghilang, Lika pun akhirnya kembali ke dekapan orang tuanya. Tangis haru keluarga Lika menyayat hati orang-orang di sekitarnya saat itu. Setelah keadaan benar-benar kondusif, akhirnya sang ayah mencari tahu dan menggali apa yang sebenarnya terjadi. Di sana, Lika sedikit tampak masih kebingungan. Raut wajahnya masih sedikit ngambang. Fokus kedua matanya juga kurang tajam. Akhirnya ketika sang ayah menanyakan perihal kejadian dan apa yang terjadi selama 2 hari Lika menghilang, sontak saja satu kampung geger dengan jawabannya Lika. "Kakak yang rambut panjang tadi di mana? Dia yang ngajak aku jalan-jalan, tapi sekarang dia yang menghilang," teriak Lika sambil menangis terseduh-seduh. Ayahnya pun bertanya kembali apa yang Lika lihat saat itu. Di sini akhirnya Lika mulai bercerita. Sebelum aku lanjut bercerita, bagi kalian yang suka dengan cerita-cerita horor, di channel ini banyak sekali ada video-video cerita horor yang nyata. Jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan komen. Tanpa berlama-lama, berikut ceritanya. Kala itu, bel sekolah berbunyi. Tandanya, seluruh siswa harus bersiap-siap untuk pulang. Ini memang menjadi momen paling menyenangkan. Bel terakhir setelah jam 12 siang. Teriak riuh seluruh penghuni sekolah karena baru saja keluar dari kelasnya masing-masing. Saat itu, semua siswa berlomba-lomba untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Tapi berbeda dengan Lika. Lika berjalan pelan dan paling akhir. Dan saat tiba di area hutan bambu, di mana semua siswa sudah mendahului, tinggal Lika sendirian. Tiba-tiba saja, di belakangnya ada sosok wanita berambut panjang, cantik sekali. Rambutnya lurus, pakaiannya bersih, memakai kebaya. Lalu menyapa Lika yang saat itu sedang berjalan sendiri. "Hai Ika, mau mainan? Sini mampir ke rumah kakak." Karena berpikir mainan, Lika pun mau dan mengangguk. Ketika tangan Lika dipegang, saat itulah suasana mulai berubah. Cahaya matahari yang awalnya menyengat, tiba-tiba menjadi buram dan teduh. Dibilang malam bukan, tapi dibilang siang juga bukan. Pokoknya aneh dan tidak bisa ditebak antara siang dan malam. Saat itu Lika mulai berjalan membelakangi wanita tersebut sampai tiba mereka di suatu gerbang, di mana terdapat tulisan yang Lika pun tidak tahu artinya dan cara membacanya. Banyak aktivitas di daerah itu. Terlihat ada yang sedang menyapu, ada yang sedang bernyanyi dengan anaknya, ada yang lagi makan, ada yang seperti pasar, dan banyak sekali aktivitas yang lainnya. Mereka pun lanjut berjalan sampai bertemu dengan sungai yang sangat jernih sekali. Di sana dilihat ada banyak sekali anak-anak seusianya yang sedang bermain di tepi sungai tersebut. Ada yang ceburan, ada yang main batu. Lika sebenarnya tidak sadar kalau dia sedang diajak jalan-jalan di desa Memedi atau Wong Samar. Karena asik melihat anak-anak itu bermain sambil bernyanyi, Lika pun menghampiri dan langsung ikut bermain bersama anak-anak tersebut tanpa permisi lebih awal dengan wanita yang dia ajak tadi. Ketika Lika membuka pakaian dan menceburkan diri ke sungai itu, tiba-tiba saja suasana menjadi berubah. Terdengar teriakan wanita nyaring dan keras sekali. Wujud anak-anak di sana mulai berubah, pucat dan aneh. Tiba-tiba saja waktu berubah menjadi siang hari. Terlihat matahari mulai menampakkan dirinya. Seakan semua dunia yang ia lihat tadi tenggelam di dekapan cahaya. Dan saat itu juga Lika berada di tepi sungai sambil bernyanyi lagu yang ia tadi nyanyikan bersama teman-temannya
di kampung Memedi. Ketika itu, Lika merasa baru lancong selama beberapa menit. Tapi ternyata, di dunia nyata, Lika sudah menghilang selama 2 hari. Cerita ini merupakan kisah nyata. Alur cerita dan nama tokoh telah saya samarkan. Bijaklah berkomentar, karena kita hidup berdampingan. Bagi kalian yang pernah mengalami kejadian mistis, silahkan komen di bawah. Kami akan datang untuk mendengar cerita Anda. Salam Rahayu dari Tutur Malam.